Hai, assalamualaikum teman-teman semuanya. Kali ini Mela perdana nih memperlihatkan keseharian bersama anak-anak ya ketika mau tidur. Jadi kebiasaannya ini kita emang suka baca buku gitu. Jadi aku tuh suka bacain buku cerita untuk anak. Kalau enggak aku ajarin kakaknya ini Amira yang udah agak paham buat belajar mengenal huruf, angka, dan huruf hijaiyah gitu. Meskipun si kecil nih Mams, anakku yang paling bayi ini belum memahami kata-kata bundanya, dongeng ini bisa memperbanyak jumlah kata yang didengar loh Mams gitu. Nah, lalu apa aja nih manfaat membacakan buku cerita ya? Jadi membacakan buku cerita itu nggak usah tunggu kita mau tidur bareng anak-anak gitu. Saat bermain pun kita bisa membacakan buku cerita ya. Dan nggak usah tunggu begitu anak mau masuk ke usia yang sudah agak paham gitu ya Mams ya. Aku mulai bacain cerita ke anakku ini under 1 tahun, usia 6 bulanan aku udah bacain cerita ke anakku gitu ya. Nah, di sini untuk manfaatnya yang pertama ini mempererat ikatan batin antara ibu dan anak, atau bisa disebut istilah bonding time. Yang keduanya ini bisa melatih perkembangan kognitif. Nah, mendengarkan cerita dongeng juga bermanfaat dalam menstimulasi otak si kecil nih untuk berpikir dan berimajinasi. Karena untuk si kecil ini berimajinasi ini masih dalam tahapan yang paling utama gitu ya. Masih sering berimajinasi dan mempunyai teman hayalan gitu Mams. Jadi gunakan sebaik mungkin dan ajarkan anak ke arah yang lebih positif gitu. Hal ini sangat baik dan melatih kecerdasan si kecil. Selain itu untuk poin yang ketiga, di sini mampu meningkatkan kemampuan verbal. Anak yang sering dibacakan dongeng akan memiliki kemampuan interaksi verbal yang bagus, baik itu melalui tulisan, bacaan, ataupun ucapan. Bahkan anak yang sering diberikan dongeng juga diduga dapat memiliki nilai IQ yang tinggi loh teman-teman. Sukanya buku Nana ya. Nah, untuk poin yang keempat, memperluas kosakata. Jadi studi menyebutkan bahwa membacakan buku dongeng ini bisa memperbanyak dan membantu anak-anak untuk mengetahui lebih banyak kosakata. Dengan begitu pula anak jadi lebih mahir dalam menyampaikan keinginan dan perasaannya loh Mams. Kakak juga kan suka makan pisang ya? Ya. Kakak juga suka makan pisang ya? Nah, lalu untuk poin yang kelimanya di sini meningkatkan kemampuan matematik nih. Jadi sebuah penelitian menunjukkan bahwa anak yang sering dibacakan dongeng atau yang kerap membaca bersama ini memiliki kemampuan matematik yang lebih baik dibandingkan rata-rata anak seusianya Mams. Kalau ini apakah bukunya Kak? Ini Koko. Ini ada Koko nih. Ada buku Koko nih. Tuh, ada buku Koko. Ini halo nih buku Koko. Kakak lebih suka baca yang mana Koko? Tuh Koko. Oke nih untuk poin yang terakhir di sini mengambil banyak pelajaran hidup ya. Jadi setiap cerita dongeng memiliki sebuah pelajaran hidup yang bisa diambil kan ya. Pelajaran hidup ini sangat penting dimiliki si kecil sebagai bekal untuk kehidupannya di masa mendatang. Itu ya Mams ya. Jadi manfaat dongeng untuk anak ini sangatlah banyak. Jadi mulai sekarang cobalah untuk rutin membacakan dongeng untuk si kecil. Untuk memaksimalkan manfaat dongeng, Bunda juga perlu menyampaikan dongeng dengan baik nih Mams gitu. Jadi sebagai ibu mungkin tidak bisa ya menjadi pendongeng dan merasa kaku saat membacakan cerita. Jika Bunda merasakan ini, tenang saja, kemampuan membacakan dongeng bisa terus berkembang kok Bun gitu. Jadi yang terpenting adalah memulai terlebih dahulu ya. Jadi untuk membaca itu jangan menunggu anak untuk agak paham nih. Dari mulai dini juga bisa membacakan dongeng kepada si kecil. Jadi sebelumnya aku pernah kan ya buat konten itu buka paketan gitu, unboxing buku gitu ya. Di situ aku juga share manfaat membaca gitu ya. Nah kali ini aku nge-share-nya sambil memperlihatkan rutinitas aku nih tiap malam sama anak-anak seperti ini gitu ya Mams ya.
Moms juga jangan lupa nih untuk pilih material buku yang nggak gampang disobek ya. Pilih yang benar-benar tebal dari hardcover kayak gitu. Jadi ketika anak ini buka-buka buku ini nggak gampang kerobek atau injek ketarik gitu ya. Itu kan gampang banget sobek kalau kertas kayak kertas buku tulis gitu kan. Jadi pilih yang benar-benar materialnya ini agak tebal gitu ya Moms ya. Baby Aka. Ini buku yang ini nih. Baby Aka jadi lebih suka bukunya yang itu ya. Oke teman-teman, lanjut tonton ya keseruan kebersamaan aku nih sama anak-anak. Setiap mau tidur nih kayak gini nih, kasurnya emang berantakan sama buku-buku. Kadang nih rebutan nih teman-teman. Buku yang satu ini sama buku yang anakku paling suka nih, yang suka banget dibaca, ini rebutan nih sama Dede Aka. Buku Nana tuh jatuh tuh, pokoknya tuh jatuh dari pohon ya, nangis ya. Nangis ya kayak untuk teman-teman nih yang masih tonton, ambil teman-teman lamaku yang setia tonton videoku dari awal aku YouTube sampai hari ini, tetap tonton, aku terima kasih banyak. Untuk teman-teman yang nggak sengaja tonton videoku yang ini aja saya di beranda, aku ucapin thanks banget sudah bersedia klik. Jangan sampai lupa tonton ini ada gajah nih di playlist karena ada gajah tuh, banyak kumpulan video yang insya Allah bermanfaat gitu, dari mulai parenting, persalinan, kemudian supi haul, kecantikan, tutorial hijab, itu ada semua. Jadi ini anakku ini kebetulan banget yang paling kecil suka ini buku dongeng samaan kayak kakaknya, makanya ini suka agak rebutan gitu. Yang satu itu judulnya ternyata Sabar baca buku apa? Dan kemudian ini ada dengan judul Sehari Tanpa Ibu. Jadi dengan kita bercerita teman-teman saya lagi, kita ini bisa menambahkan kosakata yang enggak, anak kita ini belum pernah dengar sebelumnya ya. Jadi anak tuh paham itu, oh ini kata-kata ini seperti ini. Jadi bisa memancing emosional juga, terus bisa mengajarkan berbagi, ini ada gajah nih, lihat nih Kak, kasih, pokoknya banyak banget manfaat. Ini ada apa nih? Ini ada gajah, ada gajah. Ini ada apa? Ada lion tuh, ada lion tuh, ada lion ya. Ini ada lion ya, ada lion ya, ada lion. Terus ada apa lagi? Buka lagi bukunya. Ada kanguru ya, ada kanguru ya. Ada apa lagi? Buka lagi bukunya. Ada apa ini? Ada apa ini? Ada kura-kura ya. Ini apa ini? Monkey ya. Ada monkey ya. Ada monkey. Kiss bye Kak. Dadah Baby Aka, bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye dulu, bye bye. Bye bye. Bye bye. Banyak ya bukunya ya. Bukunya ada berapa? Ya teman-teman nih mulai datang nih kakaknya ya, dan mulai rebutan buku yang aku maksud ya. Jadi buku favoritnya itu emang buku yang dia pegang itu ya. Buku yang emang hardcover dan emang gak akan mudah sobek itu, yang aku sebutin tadi, yang judulnya itu Sehari Tanpa Ibu dan Sabar itu ternyata indah ya. Jadi itu lagi rebutan buku dan emang agak kewalahan juga nih kalau mulai rebutan buku kayak gini. Terima kasih sudah tonton videonya ya. Sampai jumpa di video-video Bunda berikutnya. Ya, dadah gitu Kak. Lihat sini akanya. Bilang akanya, bye-bye. 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 Bye-bye.
thanks buat teman-teman yang sudah tonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya, dan semoga video-video Mela selalu menyuguhkan info-info yang bermanfaat dan bisa menghibur teman-teman semua. See you next video. Bye bye. Bye bye. Gimana bilang bye bye ya? Bye bye. Bye bye. Tangannya gimana tangannya? Bye bye. Bye bye.